Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir kembali pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.27 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel yang nanti kita akan tunggu-tunggu, yaitu nanti malam tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, yaitu akan dihadirkannya data ketenaga kerjaan Amerika, yaitu NFP number ya. Jadi dia akan hadir pada malam ini tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan ini yang semua diharapkan angka berapa yang akan dikeluarkan ataupun yang diedarkan oleh Departemen Ketenagaan Kerjaan Amerika. Baik, dan kita akan mulai sekarang. Seperti biasanya kita akan memulainya dengan harga emas, di mana hari ini mencapai tertinggi dengan angka 5069.14, dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pukul 14.12 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 5028.26, dan itu terjadi pada pukul 7:17 waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 5059. Dan seperti diketahui, biasanya saya menghitung ataupun mengkalkulasinya dengan perbandingannya dengan harga perak ataupun silver ya, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini mencapai tertingginya yaitu dengan angka 84.07, sedangkan low-nya ataupun terendahnya yaitu dengan angka 81.07, dan sekarang berada di sekitaran 83.5. Selanjutnya, seperti biasa, bagaimana dengan purchasing saya? Kita akan memulainya yaitu dengan tabel yang sebelah kanan ya, dimana ini masih tetap ya, kemarin masih stay. Saya tidak melakukan trading karena harganya itu kurang bisa saya baca, makanya ini masih tetap semua di saldo saya dengan angka 6306. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya kemarin untuk range yang kecil ya, untuk edisi 10 Februari 2026, di mana indikasi tingginya saya menyebut dengan angka 5120 sampai dengan 30, itu tidak terjadi. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 5078.7 ya. Namun itu tidak terjadi, sedangkan harga terendahnya saya menyebut dengan angka 4975 sampai dengan 85, itu pun tidak terjadi. Namun yang terjadi dengan terendahnya 4999.1 ya. Itu untuk harga beli ya. Namun yang tertera di monitor kalian yaitu dengan angka 4998.9 ya. Namun saya tulis di sini 4999.1 ya, itu untuk harga beli. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, untuk edisi 10 Februari 2026, di mana tingginya saya juga menyebut dengan angka 5135 sampai dengan 5150. Mungkin itu terlalu tinggi, dan yang terjadi semalam yaitu dengan angka 5078.7 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4999.1 ya. Namun biasanya di monitor ditulis ataupun di tablet Anda ditulis 4989.9 ya. Namun yang saya tulis di sini itu adalah harga belinya, dan saya juga salah menyebutnya dengan angka mungkin kejauhan, yaitu dengan angka 4955 sampai dengan 65. Dan kemarin saya melakukan transaksi pada pukul 10.22:38, saya melakukan satu kali selling ya.
Itu bisa dilihat jamnya pada pukul 22:38. Namun pagi tadi tepatnya pada pukul 7:27 saya melikuidasinya ya dengan angka 5039,6. Lalu saya berbalik badan menjadi posisi saya beli ya. Saya belinya 0,2 di dua baris ya. Dengan harga 5039,9 lalu 5037,8 ya. Ini sekarang posisi saya yang terakhir ya menjadi buy ya. Down buy 2 kali ya untuk edisi 11 Februari 2026 ya. Yang tadi saya ulangin ya, ini posisi saya di mana saya sell punya, saya melikuidasi ya. Lalu kembali menjadi buy, lalu buy lagi ya, on market ya. Dan ini posisi saya selanjutnya. Dan untuk indikasi malam ini, indikator ekonomiknya jelas yang kita akan tunggu yaitu NFP, dan kita jangan salah melihat, dan diperkirakan non-farm payroll-nya yang bulan kemarin itu 50.000 dan sekarang 89.000 ya. Ini hanya diperkirakan, namun kita belum tahu kepastiannya bagaimana angkanya yang akan keluar nanti malam. Apakah di atas 90.000 ataupun di bawahnya kita belum tahu, ataupun sama dengan angka 89.000. Dan satu lagi yang perlu kita perhitungkan yaitu pada pukul 22:15 ya, di mana ada seorang anggota dari Fed ya, yaitu Fed Governor Bowman akan mengadakan testimoni tepatnya pada pukul 22:15 dan sudah dipastikan itu pasti ada gelombang itu harganya. Jadi diperhatikan ada 2 jam. Topik yang pertama yaitu pada pukul 20.30, lalu yang kedua 22:15. Sedangkan untuk dari signal semua indikasinya mengarahkan merujuk pada kita untuk harga naik ya. Dan ini saya dapatkan pada pukul 13:06 ya. Lalu indikasi angka-angkanya yaitu dengan resisten 5085, 5145, lalu 5230, sedangkan supportnya di 5000, lalu 4945, dan yang ketiga 4905. Namun semua trennya mengarah naik ya, merujuknya baik dari intraday, short term maupun medium term. Selanjutnya kita akan maju, kita akan melihat bagaimana dengan perhitungan saya ataupun perkiraan saya, dan ini masih wajar ya, masih sama, saya rasa ini tidak ada berubah ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil gambarnya 2 kali ya. Dan ini sudah terjadi 2 kali. Dan sekarang kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 14:36 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya 11 Februari 2026, dan kondisi di Jakarta ini banyak berawan ya. Kita akan memulai seperti biasa yaitu dengan range yang besar dulu untuk edisi 11 Februari 2026 ya, di mana indikasi tingginya saya mendapat hitungannya yaitu dengan angka 5158 sampai dengan 68 ya. 68, sedangkan harga terendahnya dengan angka 5000 sampai dengan 5015. Dan diperkirakan ini masih belum jelas juga ya. Saya tidak bisa memberikan kunci apapun ya. Dan perlu diingat teman-teman, ini hanya berupa hitung-hitungan dan tidak ada namanya kepastian di hitung-hitungan matematis secara teknikal maupun ini ya di bidang ini. Sekarang kita akan masuk dengan range yang kecil ataupun normal edisi 11 Februari
2026, di mana indikasi ataupun hitungan saya untuk tingginya dengan angka 5118 sampai dengan 30 ya, sedangkan low-nya atau terendahnya dengan angka 5030 sampai dengan 40. Ini yang bisa saya perhitungkan. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini hanya berupa hitung-hitungan ataupun matematis dan tidak ada namanya kepastian. Di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali pada esok hari, yaitu tepatnya pada hari Kamis 12 Februari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.